Kita sudah masuk kepada bulan Februari, bulan yang kedua dari tahun 2017 dan kita masuk kepada tema yang baru. Tema pada bulan ini dengan bulan depan, itu dua bulan yang berendengan, Februari dan Maret kita akan bicara tentang life is better together. Hidup itu lebih baik bersama-sama. Dan seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pastor Ian Yohana dalam pengumuman di atas, bahwa bulan ini adalah bulan in Jesus name. Bulan pengembangan komunitas. Jadi kita akan banyak bicara tentang bagaimana kita bisa hidup bersama-sama dan bertumbuh bersama-sama dan semakin hari semakin diubahkan menjadi seperti Yesus, karena itu adalah tujuan kita. Life builder, membangun kehidupan orang-orang, membangun kehidupan manusia, termasuk membangun hidup kita sendiri, membangun keluarga kita, membangun komunitas kita, membangun masyarakat kita dan membangun kota kita, bahkan sampai kepada bangsa. Nah, oleh sebab itu ada banyak hal yang baik yang perlu kita pelajari dari firman Tuhan. Dan saya memulai dengan satu tema pada hari ini adalah tugas dari sorga. Tugas dari sorga adalah tema kita pada hari ini. Life is an assignment. Hidup itu adalah sebuah penugasan. Dan saya percaya bahwa banyak dari saudara udah mendengar khotbah beberapa tahun yang lalu. Saya pernah khotbahkan ini bahwa mungkin 2 tahun yang lalu, bahwa hidup ini adalah penugasan. Saya cerita mengenai bagaimana Daud ditugaskan oleh Tuhan. Punya assignment dalam kehidupannya yang pada akhirnya membawa dia dari hanya gembala domba, membawa dia menjadi gembala bangsa Israel. Ya, itu perjalanan yang luar biasa, tapi dia menjalani dengan melakukan tugas-tugas yang Tuhan berikan. Hanya dengan mengantarkan makanan buat saudara-saudaranya awalnya. Untuk melihat saudara-saudara ada di medan pertempuran dan akhirnya dia ketemu dengan Goliat dan akhirnya dia ngelawan Goliat, itu tugas yang kedua. Tugas yang ketiga, dia harus bla 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 dan lain sebagainya. Saudara nanti bisa pesan aja khotbah tersebut. Tetapi saya pernah sampaikan bahwa life is an assignment, life is an assignment. Hidup itu adalah sebuah penugasan. Dan pada hari ini saya ingin tegaskan sekali lagi bahwa kita semuanya punya tugas dari sorga. Setiap orang hidup, lahir dalam dunia ini bukannya tanpa tujuan. Semuanya punya tujuan. Bahkan sampai sepatu yang saudara pakai aja itu punya tujuan. Sepatu yang saudara pakai aja punya tugas. Tugasnya adalah menjaga kaki kita supaya nggak terantuk, menjaga kaki kita supaya nggak kecugak, menjaga kaki kita supaya nggak kebentur apapun, tapi bisa jadi aman, bisa jadi nyaman. Punya tugasnya. Nah, ada banyak barang-barang yang diciptakan, barang-barang yang ada dalam dunia ini yang nggak bisa digunakan atau yang nggak bisa berfungsi karena nggak menjalankan tugasnya. Akhirnya masuknya kemana? Jadi barang rongsokan. Akhirnya masuknya kemana? Ada di sebelah kita ada Gang Kuntil namanya, itu tempat jual barang rongsokan. Nah, memang ada yang jual-jual seperti itu karena memang ada yang mencari juga barang-barang bekas dan lain sebagainya. Tapi harganya jadi nggak kelihatan bagus harganya, karena harganya harusnya jadi sejuta, dijualnya cuma sekedar 10.000 dan lain sebagainya. Jadi orang yang nggak melakukan tugas yang Tuhan berikan di dalam kehidupannya, pada akhirnya berujung kepada, maafkan saya, jadi kayak barang rongsokan. Artinya nggak berguna, sama sekali nggak berguna. Nah, oleh sebab itu kita sebenarnya punya tugas dari Tuhan, saudara. Dan tugas yang dari sorga, tugas dari Tuhan ini dirangkumkan sebetulnya dalam Matius pasal 28 ayat 19 dan 20. Saya mau saudara mulai mencatat ayat-ayat ini. Matius 28 ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-20, firman Tuhan katakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Nah, ayat ini saudara, peristiwa ini paralel dengan kejadian di dalam Kisah Para Rasul yang pertama, ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Dikatakan di sana, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Dan setelah mengatakan hal demikian, maka terangkatlah Yesus. Terangkatlah ia disaksikan oleh murid-muridnya dan awan menutupnya dari pandangan mereka dan sampai nggak kelihatan lagi. Nah, saudara perhatikan ini, kejadian ini, perkataan atau tugas yang Yesus berikan ini adalah perkataan Yesus terakhir kali sebelum dia naik ke sorga. Jadi kalau perkataan orang-orang yang akan meninggal dunia atau yang berpisah, biasanya perkataannya itu sangat betul-betul sangat penting dan perlu diperhatikan. Saya ingat satu kali waktu saya mau sekolah di Filipina, itu udah long time ago, udah lama banget. Saya waktu itu udah pacaran sama Epi dan sebelum saya take off di airport, saya masih ingat banget. Dia kasih saya foto yang kami sedang berdua, lalu ditempel di Alkitab
saya waktu itu yang saya bawa ke Filipina, lalu ada tulisan di sana, jaga hatiku katanya gitu. Saudara. Kamu lupa kan? Saya ingat loh, masih ada fotonya itu di rumah. Jaga hatiku katanya gitu, saudara. Dan ya betul, saudara, saya harus jaga hatinya dia, jangan sampai saya tipu dia dengan berkhianat dan lain sebagainya. Dan saya ingat banget perkataan-perkataan yang terakhir itu jadi sangat penting loh. Apa perkataan terakhir yang sangat penting? I love you and I'm gonna miss you. Ya. Saudara, itu kata-kata yang jadi sangat penting gitu sebelum berpisah. Artinya sebelum depart gitu, sebelum melakukan perjalanan dan akhirnya nggak ketemu dalam waktu yang cukup lama. Nah, saudara bisa bayangkan ini perkataan Yesus sebelum dia naik ke sorga dan murid-murid itu ngeliatin Yesus, merhatiin perkataan Yesus, itu perkataannya. Perkataannya adalah pergilah jadikanlah semua bangsa murid, dan ini adalah tugas dari sorga yang diberikan bukan cuma sekedar buat para murid, tapi diberikan juga buat setiap orang yang percaya kepada Yesus. Jadi ini adalah tugas, bukan cuma sekedar pemberitahuan. Bukan cuma sekedar pengumuman, tapi tugas. Nah, saudara, kalau anak-anak di sekolah dikasih tugas terus nggak ngerjain tugas, hukumannya ada loh, saudara. Tapi saya nggak bilang bahwa Yesus akan hukum kita kalau kita nggak lakukan tugas kita. Cuma memang ada akibatnya. Akibatnya kita jadi nggak pinter, akibatnya kita jadi nggak terlatih, akibatnya kita jadi nilainya jelek, akibatnya kita jadi ketinggalan kelas, akibatnya macam-macam banyak. Tapi itu pasti merugikan kita. Tetapi kalau kita melakukan tugas di kelas, ya anak-anak yang melakukan tugas dengan baik, dengan serius di kelas, pasti nilainya nanti akan jadi baik, dia akan naik kelas dan lain sebagainya. Nah, oleh sebab itu Tuhan juga punya tugas untuk kehidupan kita. Kita dipanggil jadi orang Kristen memang, kita dipanggil bukan cuma sekedar, padahal bukan cuma sekedar jadi orang Kristen, tapi kita dipanggil jadi murid. Nah, murid dipanggil untuk melakukan tugas-tugasnya yang diberikan oleh gurunya. Supaya apa? Supaya jadi tambah pinter. Supaya dia jadi tambah baik kehidupannya, supaya semakin berkembang kehidupannya, dikasih tugas. Dan tugasnya ini seringkali, ya betul, gereja seringkali, tanda kutip ya, seringkali jadi seperti menakutkan karena, bawa jiwa ke gereja, mesti bawa orang ke gereja, menangkan satu jiwa. Wah, itu memang betul, saudara. Artinya pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, masih banyak orang yang perlu diajar tentang kebenaran firman Tuhan supaya hidupnya jadi benar. Tetapi bukan cuma sekedar ajak orang datang ke gereja, sebetulnya bukan. Tapi mengajarkan orang lain. Untuk bisa melihat kehidupan yang sebenarnya Yesus sudah berikan, yang ajarkan kepada kita untuk jadi hidupnya jadi lebih benar. Nah, jadi tugas ini adalah tugas buat kita semua sebetulnya dan gak terkecuali siapapun. Termasuk pendeta, termasuk ibu rumah tangga, termasuk bisnismen, termasuk guru, termasuk profesor, termasuk pegawai negeri, siapa aja saudara, termasuk ABRI mungkin, termasuk polisi TNI. Kita semua punya tugas dari sorga dan tugasnya udah jelas. Nah, saya mau masuk kepada saudara tugas ini. Sebagai orang Kristen, sebagai murid Kristus, tugas kita yang pertama adalah Alkitab mengatakan pergilah. Saya mengerti. Ada bahasa aslinya, kata kerjanya sebenarnya cuma baptislah dan ajarlah mereka. Tetapi perkataannya Yesus dimulai dengan pergilah. Nah, saudara, kata pergi ini jadi sangat penting. Karena kata pergi ini punya pengertian jangan diem di tempat. Punya pengertian jangan dalam status quo yang diem di tempat gitu. Karena pada saat kamu menerima sesuatu yang menyenangkan, biasanya kamu akan betah dari situ. Tapi ketahuilah bahwa pada saat kamu menerima sesuatu yang baik dari Tuhan, kamu senang ada di situ, sebetulnya Tuhan punya sesuatu lagi yang lebih baik di depan kita. Nah, kalau kita stay di situ, kalau kita diem di situ dan betah aja diem di sini dan udahlah, ku ingin tetap di sini. Terus aja ada di sini, padahal Tuhan lagi mau bawa kita bergerak lebih jauh lagi karena buat saudara dan saya. Dia punya sesuatu yang lebih baik buat kita di depan, tapi kalau kita nggak pergi dari tempat kita, maka kita akan cuma menikmati apa yang kita punya sekarang. Betul, kita harus mengucap syukur dengan apa yang kita punya sekarang. Tapi ketahuilah saudara bahwa life is a journey, karena journey kita itu masih panjang, dan selama perjalanan berikutnya, Tuhan punya sesuatu yang lebih baik buat kita. Kenapa kita mesti stop di tempat ini? Kenapa kita mesti puas di tempat ini? Walaupun kita harus mengucap syukur tentu aja. Tetapi tentu saja Tuhan punya sesuatu yang lebih baik. Dan untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik, kita mesti berani melepaskan sesuatu yang baik yang kita punya sekarang. Dan kalaupun itu adanya di tempat ini sekarang, yes, gak jadi masalah mengucap syukur aja. Tapi ketahuilah, Tuhan lagi katakan, pergi. Jangan diam di tempatmu. Jangan stay di tempatmu. Dan Alkitab banyak menceritakan mengenai cerita-cerita orang yang dipanggil oleh Tuhan, pergi dari tempatnya dan betul-betul diberkati oleh Tuhan. Kejadian pasal 12 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat, dicerita mengenai Abraham.
Dia adalah orang yang diberkati kalau saudara baca ayat-ayatnya. Cukup diberkati, dia sudah diberkati oleh Tuhan. Dia kehidupannya udah punya segala macam. Di tempat dia tinggal dia sudah menjadi orang yang kaya dan terpandang. Dia menjadi orang yang luar biasa. Tetapi tetap berfirmanlah Tuhan kepada Abraham. Saudara perhatikan, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dari rumah bapamu dan negeri yang kutunjukkan kepadamu. Kepada negeri yang kutunjukkan kepadamu. Kenapa kamu harus pergi? Karena yang kedua kalimatnya Tuhan. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Your blessing comes after your leaving. Berkat saudara akan datang setelah saudara pergi dari tempat saudara sekarang. Akan ada berkat yang baru yang Tuhan sediakan buat saudara. Tapi pertanyaannya adalah apakah kita berani untuk keluar dari zona nyaman kita? Apakah kita berani keluar dari tempat yang dimana kita udah aman di sini, kita udah enak di sini? Well, puji Tuhan Abraham udah enak. Abraham udah nyaman sebetulnya, tinggal di negerinya. Tetapi Tuhan katakan pergilah, sebab kalau kamu gak pergi, maka aku gak bisa membuat kamu menjadi bangsa yang besar. Just being staying in your place, itu gak akan membuat kamu jadi bangsa yang lebih besar. Itu cuma membuat kamu nyaman aja dengan dirimu sendiri. Padahal kehidupan ini Tuhan sudah siapkan untuk diberkati oleh Tuhan. Tetapi yang ketiga kalimatnya Tuhan bilangnya begini, aku membuat kamu menjadi bangsa yang besar, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Jadi dengan kata lain, kamu harus pergi dari step out from your place where you are now, keluar dari di mana saudara ada sekarang, dan saudara akan menerima berkat baru dari Tuhan, dan berkat baru dari Tuhan itu bukan buat kamu sendiri. Bukan buat diri kamu sendiri. Tetapi untuk jadi berkat buat orang lain. Saudara perhatikan tangan saya selalu katakan ini dan ini jadi favorit saya. Mana lebih bagus hidupnya? Hidup seperti ini atau hidup seperti ini? Hidup seperti ini, sepanjang-panjangnya tangan saudara jadi panjang tangan. Dapatnya cuman segitu. Karena ini balik-baliknya buat diri sendiri nih. Tuh, masuknya buat diri sendiri. Sepanjang-panjang ini terserah tangan saudara mau sepanjang apa. Dapatnya cuma segitu. Dan puji Tuhan loh, Tuhan berkatin kita loh. Saudara udah banyak diberkati sama Tuhan. Wah saudara udah, haleluya, haleluya. Tapi ini bukan tujuan Tuhan. Kayak ikan cupang nih. Ini bukan tujuannya Tuhan. Tujuannya Tuhan adalah begini. Lihat loh saudara, lihat loh. Lihat nih, kalau begini gak ada batasnya loh. Saudara ditentukan untuk hidup dengan tiada batas. Saya dan saudara ditentukan untuk hidup dengan tiada batas. Artinya gini, ada sesuatu yang lebih besar yang Tuhan selalu siapkan buat kita. Because life is a journey, don't stop in certain point. Karena hidup itu adalah perjalanan, jangan berhenti di satu poin tertentu. Walaupun saudara udah banyak dapat di sini, sudah diberkati di sini, sudah senang di sini. Tapi ketahuilah, ada kesenangan yang lebih besar yang Tuhan sediakan buat saudara di depan. But you have to step out. Saudara mesti keluar dulu. Saudara Petrus gak akan pernah ngalamin tercatat di dalam Alkitab untuk berjalan di atas air kalau dia gak pernah keluar dari perahu. Teman-temannya yang 11 yang lain cuma gigit jari. Namanya gak tercatat. Tapi Petrus yang nekat. Kadang-kadang nekat sama iman ada tipis loh. Sudah by the way, saya selalu ngomong sama istri saya sama anak-anak. Papa tuh udah ngimpi 3 kali jalan di atas air. Dan minggu lalu waktu kami ada di Bali, saya buktikan saya akan jalan di atas air. Iman saya kuat banget. Dalam nama Yesus saya jalan atas air. Begitu saya loncat, bus. Anak-anak pada ketawaan semuanya. Well, welcome to the real world. Artinya itu memang berlaku untuk Petrus pada saat itu. Tetapi maksudnya dalam kehidupan kita juga sama. Seringkali kita gak berani keluar dari zona nyaman kita. Padahal Tuhan udah punya sesuatu yang lebih baik di luar itu loh. Berapa yang dari saudara pernah nonton film Moana? Moana. Nah ini pada gak suka nonton nih kayak ini. Ya, itu berarti nonton tuh. Ini cerita Moana. Moana si anak ini punya penglihatan, dia punya panggilan khusus dari Tuhan. Ya bukan dari Tuhan, dari bumi. Itu ceritanya kira-kira. Karena bumi udah terkutuk. Semua. Hebat nih. Bagian multimedia keren nih. Padahal saya gak nyiapin loh sudah. Ini ada sendiri tuh. Tiba-tiba aja ada. Mujizat ini karena iman. Jadi si Moana tuh yang perempuan, dia dari kecil dia udah dipanggil karena bumi ini udah terkutuk. Jadi pulau dia tuh akan jadi hancur aja begitu, akan jadi mati, mengalami kematian. Tapi di luar sana sebetulnya ada pertolongan. Tapi bapaknya udah bilang gini, jangan pernah keluar dari batas laut yang sudah ditetapkan. Sekali kamu keluar kamu akan mati. Moana penasaran, dia terus dapetin panggilan itu. Saya mesti untuk menyelamatkan. Sebenarnya ada pesan salvation sebetulnya di dalamnya.
Ada pasangan keselamatan. Saya harus berani keluar ke sana. Saya harus berani keluar. Saudara, beranilah keluar ke sana. Karena pada saat kita keluar sana, betul memang bukan yang gak ada tantangan, bukan yang gak ada hambatan, bukan yang gak ada tekanan, bukan yang gak ada bahaya di luar sana. Tapi ketahuilah, di luar sana lebih baik daripada yang ada di sini. Kalau kita hidup di sini sekarang udah baik, ada yang lebih baik di luar sana kalau kita berani keluar sana. Karena Tuhan sendiri yang panggil kita. Dan ini adalah tugas loh. Jadi setiap orang harus keluar. Jangan stay di tempat yang sama, jangan stay di berkat yang sama, jangan stay dalam keberhasilan yang sama, jangan stay di dalam pencapaian yang sudah kita terima. Dan bangga lagi, jangan. Mari kita akan sama-sama mengucap syukur untuk itu, tetapi ada sesuatu yang lebih baik di luar sana yang Tuhan sedang siapkan buat kita. Berapa banyak di antara saudara yang mau keluar? Katakan amin. Pergilah. Pergilah keluar dan jangan diam di tempat. Saudaraku, selama ini kita jadi orang Kristen kadang-kadang juga kita puas dengan kebaktian kita enak ya, musiknya asik banget, pujiannya semuanya asik, AC-nya nyaman, wah kita udah nyaman banget di tempat ini, kita udah nyaman banget itu saudara. Tapi pada pagi hari ini ada tantangan buat kita, keluar dari kursimu. Yang belum ikut life group, masuk ke dalam life group. Kenapa? Ini komunitas baru nih, ini hidup baru di luar sana. Kenapa? Karena di sini saudara gak akan ngalamin yang disebut dengan benturan. Di sini kita bisa shalom. Satu kali ada pendeta cerita sama saya, cerita sama kami pemimpin. Dia bilang sama orang baru datang, shalom. Yang baru datang bilang katanya, Roni. Katanya. Dipikir namanya shalom. Karena bahasanya beda. Maksudnya gini saudara, kalau di kebaktian besar kayak begini, kita biasanya kita nggak bersinggungan satu dengan yang lain. Kita aman, secara rohani kita aman. Enggak ada masalah. Kita ketawa-tawa, kita senyum-senyum. Puji Tuhan, hai. Cuma sekedar hai aja. Tapi begitu masuk ke life group, kita nggak nyangka orang yang kita biasa shalomin, ternyata piji dan bisa nih orang nih, luar biasa nih. Dan disitulah karakter-karakter mulai kelihatan. Dan waktu karakter mulai kelihatan disitulah pengampunan mulai dipraktekkan. Penerimaan mulai dipraktekkan. Tapi kalau nggak ada dalam life group, kita semua aman-aman aja. Kita nggak naik kelas, tersinggung nggak pernah. Karena apa? Nggak pernah bersinggungan, duduknya juga enak-enak kok semuanya. Tapi begitu ada di life group mulai tersinggung. Kalau tersinggung marah, pengen keluar dari persekutuan, keluar dari life group. Tapi dibilang udah sabar, ampunin aja. Wah di situ nggak enak. Tapi makin lami. Lami-lami maksudnya makin lama, iya semakin jadi lebih dewasa. Karakternya jadi semakin lebih bertumbuh. Jadi bisa nerima orang apa adanya. Bisa lebih ngertiin orang. Tapi kita mesti step out dari zona nyaman kita di tempat ini. Makanya kenapa bulan ini kita mau namakan bulan komunitas. Karena yang belum ikut live group, saudara mesti mendatangi booth yang ada di bawah dan tanya, di mana rumah saudara, di mana ada live group, saya masuk situ. Atau saudara punya beberapa teman yang belum ikut live group juga, datang sama pendeta-pendeta yang ada di sini. Saya mau bikin live group, saya mau bertumbuh bersama-sama, belajar firman Tuhan sama-sama. Di situ saudara akan bertumbuh. Di situ saudara akan ngelihat ada satu kemajuan di dalam kerohanian saudara. Rohani adalah panglima. Kalau rohaninya maju, jasmaninya pasti maju. Itu udah pasti, saudara. Itu udah pasti. Karena pola pikirnya diubahkan. Di situ kita belajar banyak. Jadi pergilah. Pergilah, keluar dari tempatmu sekarang. Blessing always comes after your leaving. Yesaya 54 ayat 2 sampai dengan ayat 4 dikatakan, lapangkanlah tempat kemahmu katanya. Lapangkan, jangan terus ada begini. Lapangan saudara mesti keluar, saudara mesti tarik diri saudara dan bentangkan tenda ke tempat kediamanmu. Jangan menghemat, panjangkan tali-tali kemahmu, pancangkan koko-koko patokmu. Karena engkau dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih besar, bukan cuma sekedar yang sebesar sekarang. Engkau sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih besar oleh Tuhan. Percayalah, kita sedang dipersiapkan karena Tuhan kita Tuhan yang besar. Sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Saya nggak tahu ini menjadi nubuatan buat beberapa di antara saudara. Kalau engkau percaya, pegang ini. Engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa. Catat. Dan akan mendiami kota-kota sunyi. Engkau akan mengembang ke kiri dan kanan. Dan jangan takut, ini janji Tuhan. Sebab engkau tidak akan mendapat malu. Orang-orang yang pergi keluar karena panggilan Tuhan dan memperlebar hidupnya, memperbesar kapasitasnya. Bukan untuk kepentingan diri sendiri, tapi memperlebar hidupnya untuk kepentingan orang lain, untuk memberkati orang lain, untuk membangun kehidupan orang lain. Maka mereka gak akan pernah dipermalukan. Itu janjinya Tuhan. Jangan takut sebab engkau tidak akan mendapat malu. Dan jangan merasa malu sebab engkau tidak akan tersipu-sipu. Sebab engkau akan melupakan malu kemeremajaanmu dan tidak akan mengingat lagi aib keremajaanmu. Saudaraku perhatikan firman Tuhan.
Dia mau supaya hidup kita terus mengembang. Makanya kita mesti berani keluar dari tempat nyaman kita sekarang. Saudara-saudara yang punya panggilan dari Tuhan secara khusus, mungkin untuk jadi pendeta, saya berani ngomong ini pada gini. Biasanya saya nggak mau ngomong ini, tapi saya mau ngomong ini. Kalau ada di antara saudara dipanggil jadi pendeta, melangkah dengan iman. Ada 2 orang yang bilang amin, berarti ada 2 orang akan melangkah dengan iman jadi pendeta. Terima kasih. Dan orang itu saya kenal baik. Nomor dua. Kemana kita harus pergi? Yang kedua, kepada bangsa-bangsa. Pergilah, jadikanlah semua bangsa. Saudaraku, Tuhan itu selalu targetnya gede. Karena dia gede. Makanya kita dilatih oleh Tuhan selalu untuk berpikiran besar. Tetapi, walaupun kita think big, we have to start small. Selalu begitu, saudara. Makanya kenapa Tuhan tadi katakan di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-8. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Tapi Tuhan udah tetapkan goalnya itu udah yang paling jauh. Goalnya itu udah yang paling besar. Jadi saudara, ada orang yang bilang begini, gantungkanlah cita-citamu setinggi langit katanya. Supaya jangan cuma setinggi cuma setinggi eternity kita aja. Tapi lewatin sampai ke sana. Kenapa? Karena dan ini yang Tuhan bilang, itu bukannya hal yang mustahil, karena itu adalah hal yang pasti akan terjadi, karena itu janji Tuhan. Jadi kalau kita taruh sesuatu visi, target yang besar, nggak jadi masalah. Tapi kita mesti tahu diri, jangan langsung mau sampai ke sana, start small. Mulai dengan hal-hal yang kecil, karena barang siapa yang setia dalam perkara yang kecil, dia akan dipercayakan perkara yang lebih besar oleh Tuhan. Tapi mesti setia dulu dalam perkara yang kecil. Saudara kalau ngelihat badannya Roland Mulyawan yang ada di sini, dia kalau udah berdiri mungkin kayak Aderai. Dek, berdiri sebentar, Dek. Nggak apa-apa kan, Dek? Nggak apa-apa berdiri sebentar, Dek. Nggak apa-apa berdiri sebentar. Terus begini, Dek. Roland ini badannya gede banget, saudara. Saya kalau ngelihatnya begini, badannya gede banget. Kalau di foto ada minder. Karena badannya gede. Saya bisa aja bilang, saya mau badannya kayak Roland gitu. Terus dia ngangkatnya sekarang nih 150 kilo, saudara. 150 kilo, dia puter-puter aja gini. Dia gampang aja. Terus saya mau ngikutin dengan badan saya sekarang, saya mau ngikutin. Terus saya bilang, Dek, apa yang kamu angkat, saya angkat. Kenapa? Karena dengan ngangkat itu badan kamu sudah gitu. Saya punya mimpi yang besar nih, tapi saya nggak start small. Begitu saya angkat, grek. Masuk rumah sakit langsung urat kejepit di sini semuanya. Salah langsung, kenapa? Karena Tuhan tahu kapasitas kita, tapi dia tahu goal tujuan di akhir yang dia punya buat kita. Makanya kenapa dia katakan, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Jadi akan ada tahapan-tahapannya di mana kamu akan, tapi ujungnya kamu udah pasti tahu, bangsa-bangsa akan menjadi milikmu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita punya visi bukan cuma sekedar membangun kehidupan orang yang ada di sekitar kita. Visi kita adalah membangun dunia ini. Dan saya mengucap syukur bahwa Tuhan panggil kita bukannya hanya untuk sekedar melakukan hal-hal yang kecil. Tapi dia udah persiapkan kita untuk sesuatu yang lebih besar. Saya harus mempersiapkan diri saya. Kita harus mempersiapkan diri kita untuk ujung bumi. Untuk sesuatu yang lebih besar. Entah itu dalam keluarga saudara, entah itu dalam usaha saudara, dalam bisnis saudara. Come on, Tuhan punya sesuatu yang lebih besar yang dia udah siapkan buat kita. Cuma pertanyaannya, do you believe that? Percaya atau enggak? Karena itu adalah tugas dari dia. Tugas kita nih nggak cuma sekedar ece-ece di sini karena kita mau diperpanjang oleh Tuhan. Nah cuman saya mengerti. Di antara kita ada begitu banyak keterbatasan. Makanya kenapa saya berpikirnya begini, untuk gereja ini khususnya, ini karena kita semua adalah jemaat. Dan saya berani ngomong pada saudara, untuk target-target gereja ini, saya punya keterbatasan kayak lampu mobil kalau lagi didim itu cuman paling juga 50 meter ke depan kelihatannya. Jalan yang kelihatan. Jadi itu target, paling enggak itu yang paling jauh yang bisa ditargetin. Gak apa-apa sampai di situ gak jadi masalah. Karena life is a journey, waktu kita terus berjalan, kan sudah lihat nih waktu kita sampai pada titik akhir lampu tadi ada di sini, sebetulnya waktu kita sampai di sini lampu kita udah ada di ujung sana lagi. Artinya setiap kali kita menargetkan sesuatu, targetan yang paling jauh, tapi lakukan dari yang kecil. Tetap setia lakukan dan jangan berhenti, jangan nyerah. Tetap lakukan dengan setia. Saudara baru usaha, wah saya ngelihat nih teman saya udah punya mobil, teman saya udah punya ini, udah punya apartemen, wah segala macam. Terus saudara ngotot, pengen cepat-cepat punya mobil. Tenang aja, mobil pasti saudara punya. Asal tapi ini bukan buatan loh ya.
Maksud saya, kalau kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, masa sih Tuhan nggak sediain mobil buat kita? Sekarang ada banyak leasing dan lain sebagainya. Bisa aja gitu, bisa aja. Tapi jangan bandingin sama orang lain terus mau sampai ke sana gitu, saudara. Start small. Setia aja dalam perkara yang kecil, engkau akan sampai kepada target akhirmu di sana. Tapi ingat, Tuhan punya target yang besar buat kita. Dia nggak cuma ecek-ecekan aja gitu, mau bikin kita, oke, kamu jadi berkat buat RT aja deh. Enggak, dia mau kita jadi berkat buat dunia ini. Tetapi you have what capacity, that capacity because God has put that power in you. Saudara punya kapasitas saudara dan saya punya kapasitas itu karena dia udah taruh itu di dalam kita. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan punya kuasa untuk menjadi saksiku. Saya harus katakan ini buat saudara. Dan saya udah dapatkan ini mungkin sekitar 2 tahun yang lalu. Setahun 2 tahun yang lalu. Bahwa gereja Bethlehem ke depan akan menjadi gereja yang global. Global artinya global dampaknya. Tapi lokal dimulainya. Kita akan tetap sebagai gereja lokal. Tapi yang punya dampaknya global. Karena itu yang Tuhan sudah berikan buat kita Yesaya 49 ayat yang ke-6. Yesaya 49 ayat yang ke-6. Terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku. Untuk menegakkan suku-suku Yakub dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku nih akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Bagi bangsa-bangsa. Supaya keselamatan daripadaku sampai ke ujung bumi. Tuhan selalu menetapkan ujung bumi. Di mana ujung saudara? Kalau memang ujung saudara cuma sampai di sini, nggak jadi masalah. Targetkan itu jadi ujung saudara. Dan saudara berjalan ke sana, saudara usahakan sampai di sana. Begitu saudara sampai di sini, targetkan ujung yang berikutnya. Dan sampai saudara sampai kepada ujungnya. Sampai saudara kepada penggenapan bahwa Tuhan mau bawa kita kepada bangsa-bangsa. Saya mengucap syukur, gereja ini terus akan dibawa oleh Tuhan naik dan bukannya turun. Gereja ini akan mengalami 50 tahun kebesaran yang kedua. Gereja kita 53 tahun ini. Dan akan ada 50 tahun berikutnya kalau Yesus belum datang. Kita akan semakin berdampak secara global buat dunia ini. Bukan cuma sekedar buat lokal. Yes, kita pelayanan di gereja lokal. Tapi kita punya dampak secara global. Saya mengucap syukur, saya harus umumkan nih buat saudara doakan. Minggu depan Pastor Agus diundang khotbah di Singapura. Ya, saudara jangan cuma tepuk tangan, doain aja. Bulan April, Pendeta Joy akan diundang khotbah di Singapura. Makanya kenapa saya bilang dari 2 tahun yang lalu, kira-kira 3 tahun yang lalu saya bilang, cepat-cepat belajar bahasa Inggris. We'll never know. Kita nggak pernah tahu kemana Tuhan akan bawa kita. Wah ini dalam konteks gereja, tentu aja hamba-hamba Tuhan yang di tempat ini. Tapi dalam konteks kehidupan saudara, we'll never know. Kadang-kadang kita malas belajar gitu, kadang-kadang kita malas untuk stretching diri kita. Kadang-kadang kita malas untuk latih diri kita. Kenapa? Karena belum kelihatan. Ujung bumi itu nggak kelihatan. Tapi itu jadi target. Bangsa-bangsa memang kita masih belum ngelihat. Tapi ada Roh Kudus yang akan membawa kita kepada bangsa-bangsa. Makanya kenapa Tuhan penuhi orang-orang pada zaman itu dengan bahasa-bahasa yang lain katanya. Karena memang Tuhan persiapkan untuk jadi berkat buat bangsa-bangsa. Saya mau betul-betul ngajak saudara pada pagi hari ini, milikilah visi yang besar yang Tuhan sudah siapkan, karena itu adalah tugas kita. Itu adalah tugas dari sorga. Berapa banyak di antara saudara yang masih punya HP dual band ya? Punya HP, saya sebutin aja nggak apa-apa, Nokia 3700. Nggak tahu saudara yang mana kan? Nggak tahu. Itu Nokia yang 3 itu cuma sekedar bisa SMS, terima SMS, nelfon, terima telepon. Kalau saudara cuma pakai handphone saudara seperti ini, terima telepon, nelfon, terima SMS, SMS. Kalau cuma dipakai gini, jangan pakai iPhone 6 atau 7. Sayang. Terlalu sedikit untuk iPhone 7 melayani kebutuhan saudara. Saudara ngerti maksud saya? Mendingan beli Nokia. Mumpung merek itu udah nggak terlalu ada. Nggak apa, sorry saya sebut merek. Jangan pakai Samsung. Note 7, 8, 9, 10, sekarang udah ada berapa? Nggak tahu saya. Jangan pakai gitu kalau cuma sekedar SMS doang. Tapi kalau saudara pakai Nokia itu saudara nggak bisa WhatsAppan, saudara nggak bisa Facebookan, saudara nggak bisa macam-macam, nggak bisa. Tapi saudara harus pakai yang lebih canggih. Dengan kata lain begini, terlalu sedikit bagimu hanya untuk duduk-duduk doang seperti ini di gereja. Karena engkau dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih besar dalam masyarakat ini. Engkau yang ada di atas, kita semua sedang dipersiapkan oleh Tuhan. Nggak cuma sekedar duduk-duduk di tempat ini aja.
puji Tuhan kita bisa duduk-duduk di tempat ini. Yes, ngucap syukur. Tapi ada sesuatu yang lebih besar yang Tuhan sedang siapkan. Karena saudara dan saya adalah iPhone 7. Oh, ada yang gak senang sama saya karena saudara pakai Samsung. Oke, gak apa-apa. Saudara adalah Samsung Note 7. Oke, gak jadi masalah. Pokoknya apapun itu saudara adalah smartphone. Dan di dalam kita terlalu sedikit kalau cuma dipakai SMS. Terlalu sedikit kalau cuma dipakai buat telepon doang. Terlalu sedikit. Karena ada begitu banyak di dalam kita yang bisa Tuhan pakai. Asal kita mau pergi keluar kepada bangsa-bangsa. Visi yang lebih besar. Masuk ke dalamnya, hidup di dalamnya. Bangun hidup kita sedemikian rupa. Kembangkan kemampuan-kemampuan kita. Kembangkan fasilitas-fasilitas yang Tuhan sudah taruh dalam hidup kita. Kembangkan itu. Karena kita nggak pernah tahu. Satu saat kita ada di mana. Satu saat saudara dan saya mungkin. Saudara, kebanyakan di antara saudara. Akan ada satu tempat yang prominent di dalam masyarakat ini. Dan kita nggak pernah tahu. Mahasiswa, engkau bilang bahwa saya cuma kuliah, IPK saya cuma 3,95, nggak terlalu biasa aja gitu. Saudara, jangan ngelihat diri saudara seperti kelabang atau belalang. Tapi lihatlah diri kita sebagai yang mengalahkan raksasa. Karena Tuhan udah kasih itu buat kita. Wow, kita tetap rendah hati aja. Nggak usah jadi sombong dengan itu. Tapi ngucap syukur untuk itu, tapi kerjakan yang terbaik. Karena ada sesuatu yang besar yang Tuhan udah siapkan buat kita. Bukan untuk diri kita sendiri. Tapi untuk memberkati orang lain. Amin, saudara? Yang ketiga, tugasnya adalah selain kita keluar pergi kepada bangsa-bangsa, jadikan mereka muridku. Berapa banyak di antara saudara kalau mau ngeles bahasa Inggris terus perginya sama orang yang gak bisa bahasa Inggris? Tolong ajarin gue bahasa Inggris dong. Gue aja gak ngerti. Saudara pasti akan cari guru yang pintar bahasa Inggris. Betul apa enggak, saudara? Setiap orang akan mencari guru yang pasti pintar di bidangnya. Dan kalau Yesus katakan gini, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, artinya siapa yang diutus oleh Tuhan harus jadi guru yang bisa digugu dan ditiru. Dicontoh sehingga mereka mau ikut jadi murid. Pertanyaannya sekarang adalah sebagai gereja, apakah kehidupan kita udah begitu menarik sehingga orang mau ikut menjadi murid? Jangan-jangan orang juga malas jadi murid Yesus karena ngelihat muridnya Yesus kayak ginian modelnya. Makanya kenapa gereja kita mau fokus kepada family is priority. Kita mau supaya melalui kehidupan keluarga kita, masyarakat lihat perceraian itu nggak ada dalam kamusnya Tuhan. Oh, saudara nggak yakin sih kayaknya. Tapi bos, nggak mungkin bos, gue mesti cerai. Ngelihat wajahnya udah muntah-muntah tiap hari gue. Udah nggak bisa bos. Dulu lagi pacaran nggak muntah, lu aneh. Kenapa udah nikah baru muntah? Salah sendiri kenapa pilih dia. Tapi maksud saya adalah begini, mencegah lebih baik daripada mengobati. Kenapa gereja kita agak sedikit ada yang bilang, susah sekarang mau merit di GSJ Bethlehem. Amit-amit. Susah, mendingan merit di tempat lain aja. Ya apa-apa itu pilihan kok. Karena kita percaya betul bahwa persiapan yang baik akan menghasilkan sesuatu yang baik. Persiapan pernikahan yang baik akan menghasilkan pernikahan yang baik. Walaupun saya nggak jamin bahwa pernikahannya akan jadi bagus terus. Karena life is a journey. Persiapan di sini kemungkinan aja bagus, tapi dalam perjalanannya nggak bagus. Nah, makanya kenapa kita mesti terus belajar tentang pernikahan. Kenapa kita mesti terus belajar tentang bagaimana hidup sebagai suami istri. Makanya kenapa kita terus belajar untuk menjadi menjadi parent yang baik, menjadi orang tua yang baik. Hanya karena kita jadi orang tua yang punya banyak pengetahuan, nggak berarti bahwa anak-anak kita jadi belajar sama kita, belum tentu. Tapi paling tidak gaya hidup kita yang dilatih terus, makanya menjadi murid. Muridkanlah mereka, muridkan, jadi murid. Sehingga contoh kehidupan kita lebih besar suaranya daripada mulut kita yang ngomong. Anak-anak nggak butuh teori, anak-anak butuh contoh. Lu jangan ikutin bapak lu ngerokok. Gak bagus. Terus anak-anak bilang, oh iya ya bapak gua bilang jangan ngerokok gitu. Bapak nggak bisa hidup tanpa rokok. Wah, saya bukannya mau nyinggung saudara yang ngerokok ya, bukan itu maksud saya. Tapi maksud saya contoh hidup kita lebih bicara lebih besar daripada mulut kita waktu ngajar. Teorinya gitu. Jadi itu pemuridan saudara. Dan disitulah kita akan belajar satu sama lain. Dan sekali lagi dalam life group kita dimuridkan.
Dalam life group kita belajar sesuatu. Dalam life group ada yang mementor kita. Di dalam life group ada orang tua rohani yang jaga kehidupan kita. Pertanyaan saya sekali lagi. Bagaimana kita sebagai tubuh Kristus yang ada dalam dunia ini dilihat oleh dunia? Apakah mereka tertarik untuk menjadi murid Kristus karena ngelihat hidup kita? Makanya kenapa kita mesti dimuridkan juga? Jadi dengan kata lain tugas dari sorga adalah supaya saya dimuridkan. Sehingga bukan cuma buat saya saja, tapi saya bisa memuridkan orang lain. Nggak mungkin saya bisa memuridkan orang lain kalau saya sendiri nggak dimuridkan. Itu namanya bohong. Saya akan jadi sok jago sendiri, karena saya sendiri nggak pernah diajar, saya sendiri nggak pernah dimuridkan. Jadi mari kita tundukkan diri kita satu dengan yang lain untuk mau masuk ke dalam komunitas ini supaya kita bisa dimuridkan. Dan kita akan terus bertumbuh. Bagaimana gereja bisa menjadi begitu menarik sehingga bangsa-bangsa mau datang dan dimuridkan? Sekali lagi saudara, kita mau membangun kehidupan keluarga di tempat ini. Kita mau membangun karakter-karakter yang baik di gereja ini. Sehingga waktu kita bekerja kita punya karakter yang solid, kita punya karakter yang baik. Sehingga nggak ada lagi kata-kata bilang begini, aduh gue kalau nerima orang gereja susah banget, izin terus. Izinnya ngapain? Ada pelayanan. Ada pelayanan, sedikit ada pelayanan. Padahal pelayanan ada itu di gereja, bukan di gerejanya aja. Di dalam tempat pekerjaan itu adalah pelayanannya. Begitu dia udah kerja dengan sungguh-sungguh sebetulnya dia sudah memberikan pelayanan yang terbaik buat perusahaannya. Dan kita mau latih itu terus. Dan itu ada dalam pemuridan. Dan saya lanjut dengan pemuridan yang berikutnya. Jadikan mereka murid tuh cuma dengan dua cara. Yang pertama, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan yang kedua, ajarlah mereka. Nah saya mau sedikit bahas ini buat saudara. Saudara masih bersama dengan saya? Tarik napas sebentar. Pegang teman sebelahnya, bilang begini, jangan ngantuk. Terima kasih. Ada dua cara pemuridan yang Yesus perintahkan. Yang pertama, mulai dengan baptisan air. Hari ini adalah hari terakhir pendaftaran baptisan air. Kalau saya nggak salah betul enggak? Pendaftaran baptisan air adalah hari ini. Jadi saudara yang mau dibaptis, menyerahkan hidup saudara, hari ini adalah yang terakhir. Nah saudara, pendaftaran terakhir. Yesus punya pengajaran tentang baptisan air sedikit berbeda walaupun bukannya berkontradiksi tetapi saling melengkapi dengan pengajarannya Paulus, baptisan. Paulus mengajarkan baptisan adalah waktu kita masuk ke dalam air, kita menguburkan hidup kita yang lama, lalu begitu kita keluar dari air, itu kita bangkit dalam kehidupan yang baru. Itu analoginya. Tetapi untuk Yesus, waktu pengajaran Yesus, dia lebih ngelihatnya kepada bentuk keluarga. Makanya kenapa Yesus bilang baptislah mereka, selami mereka, masukkan mereka. Karena baptisan itu artinya dimasukkan ke dalam air, masuk ke dalam air. Makanya kenapa gereja kita baptisannya adalah masuk ke dalam air. Jadi bukan yang dipercik, ya, tapi masuk ke dalam air. Nah itu kepercayaan yang kita punya di GC Bethlehem. Nah Yesus bilang masukkan mereka ke dalam air, artinya gini, masukkan mereka ke dalam keluarga yang punya nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi masukkan mereka dalam keluarga ini. Jangan sampai mereka jadi orang luar, tapi masukkan mereka jadi anggota keluarga ini. Dengan demikian mereka akan bisa menerima semua yang keluarga ini punya. Semua yang sorga punya, semua yang Bapa, Anak, dan Roh Kudus punya akan diberikan kepada dia. Karena apa? Karena dia adalah anggota. Karena dia adalah anak. Semua privilege yang ada di kerajaan sorga, kamu berhak terima. Kenapa? Karena kamu adalah anak. Karena kamu lahir dalam keluarga ini. Makanya saudara, kita mesti dibaptiskan. Kita mesti masuk dalam baptisan air. Supaya apa? Supaya itu adalah tanda bahwa ini loh, Bapak, saya datang kepadamu gak cuma sekedar ngaku Bapak. Tapi inilah saya lahir dalam keluarga yang di belakangnya namanya anak Bapak, Anak, dan Roh Kudus. Nama saya adalah Arif Multi. Tapi di belakangnya ada tambahin Ardania. Kenapa? Karena papa saya keluarganya namanya Ardania. Jadi otomatis waktu saya dilahirkan dalam keluarga ini, nama saya jadi Ardania. Begitu juga dengan koko saya, begitu juga dengan adik saya dan anak-anak kami pun karena saya menjadi bapaknya, jadi anak-anak memakai nama bapaknya. Sehingga Rachel, Semira, Ardania. Priscilla, Semira, Ardania. Pakai nama Ardania, saudara. Kenapa? Karena dilahirkan di situ.
Demikian juga dengan kita. Kalau kita belum dilahirkan dalam baptisan air, percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, masuk ke dalam keluarga ini, dalam pengertian dibaptiskan, kita belum jadi keluarganya Allah. Sudah bersama dengan saya katakan amin. Jadi waktu sudah dibaptiskan, baptisan bisa terjadi di gereja ini, bisa di gereja yang lain. Baptisan bisa ada di mana-mana tentu saja. Tetapi di gereja ini kita percaya bahwa pada saat kita dibaptiskan, kita ini udah langsung ditahbiskan lahir dalam keluarga yang baru yang punya nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi nanti nama saudara adalah namanya Freddy, Bapa, Anak, Roh Kudus. Kira-kira. Tapi itu dalam kurung ya saudara. Jangan disebutin dalam kartu nama saudara, nanti orang bingung. Nama lu siapa? Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sudah jelas maksud saya? Nah kalau kita udah jadi keluarga, otomatis sekali lagi semua privilege yang keluarga punya itu diberikan kepada kita. Sesuai dengan waktunya. Waktu anak saya Rachel, waktu anak kami Rachel, dia masih bayi. Semua yang papa mamanya punya milik dia juga. Tapi dia belum waktunya untuk pegang itu. Ikutin saya saudara. Karena dia belum bisa pegang uang, belum terlatih untuk pegang uang, masih gak dikasih uang dulu. Walaupun uang saya bisa jadi uang dia juga. Makanya kalau kita jadi anak Tuhan, dibaptiskan terus kita bilang, semua milik sorga adalah milik saya. Tapi gak datang-datang, belum waktunya. Ingat-ingat aja, belum waktunya. Tapi begitu saudara terus bertumbuh, sudah semakin besar, sudah semakin dewasa, karakter sudah semakin terbentuk, Tuhan bisa percayain sesuatu yang lebih besar buat saudara. Tapi kalau sementara saudara belum bertumbuh, sedikit-sedikit masih ngambek, sedikit-sedikit masih tersinggung, sedikit-sedikit masih cemburu sama orang lain, kok dia punya gua belum. Terus pengen semuanya pokoknya kan katanya sorga milik saya kalau saya keluarga Allah. Mana buktinya? Protes. Terus Bapak bilang begini, belum waktunya. Makanya tumbuh dulu. Makanya bertumbuh dulu biar kamu ngerti gimana handle duit. Saudaraku kalau kita nggak biasa ngehandle uang 1 juta, dikasih 1 juta bingung mau diapain. Yang ada dipakainya apa? Foya-foya. Uang kaget saudara ingat? Nggak biasa megang uang 1 juta terus tiba-tiba dikasih 1 juta, oh buat apa? Dia beliin ini, dia beliin itu segala macam. Dikasih uang 10 juta, dia beli mesin cuci, dia beli TV, dia beli microwave segala macam. Begitu sampai di rumah listriknya nggak ada. Kan bingung kan saudara, betul apa enggak? Karena bingung mau ngapain. Saudara ada banyak orang terima berkat Tuhan tapi belum siap sebetulnya. Karena maksa untuk dapetin berkat. Makanya kenapa kita mesti bertumbuh di dalam komunitas itu. Kita dimuridkan supaya kita semakin bertumbuh. Dengan demikian kita akan mendapatkan semua yang sorga punya sebetulnya gampang. Kenapa saya sakit gak disembuhin? Well, karena mungkin gaya hidup kita yang belum termuridkan. Kita mesti dimuridkan dengan gaya hidup kita supaya jadi sehat. Disiplin olahraga susah loh. Tadi saya baru ngomong sama Sugandi. Susah kan, kita biasa mesti olahraga, mesti treadmill, mesti jalan supaya tetap keep fit, hidup kita tetap fit gitu. Tapi pada kenyataannya susah banget ngaturnya. Kan itu masalah disiplin. Disiplin adalah discipleship. Disiplin adalah pemuridan. Dan salah satu supaya kita bisa tetap sehat, disiplin dengan makanan kita. Nah itu yang gereja kita sedang bangun sekarang. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Supaya kamu punya hak untuk menerima semua yang surga punya menjadi bagianmu pada waktunya. Lukas 15 ayat yang ke-31 ini cerita mengenai seorang anak yang hilang. Tapi sebetulnya bukan seorang anak yang hilang. 2 anak yang hilang. Yang satu hilang di luar, yang satu hilang di dalam. Yang hilang di luar, waktu dia terima semua harta dari bapaknya, dia menghambur-hamburkan. Akhirnya dia sampai akhir makan dengan babi. Bukan makan babi, tapi dia makan dengan babi. Di kandang babi, makan makanan babi. Dan berpikir, pembantu bapak di rumah tuh makannya lebih jauh, hidupnya lebih mewah dari saya. Saya di sini menderita, lebih baik saya pulang. Dan walaupun bapak gak ngakuin saya sebagai anak, paling gak bapak ngakuin saya jadi pembantunya, gak jadi masalah. Karena pembantunya hidup lebih baik daripada saya di sini. Itu anak yang hilang. Sementara anak yang di dalam rumah juga sebenarnya hilang. Karena dia gak ngerti hati bapaknya. Waktu anak yang hilang itu pulang, bapaknya pestain. Terus si kokoknya ini ada di rumah, anak yang hilang di rumah. Langsung sirik, langsung iri hati, marah sama bapaknya. Pak, kenapa dia dirayain? Saya yang udah bertahun-tahun ada di sini gak pernah dirayain. Bapaknya bilang apa? Lukas pasal 15 ayat 31 sudah baca. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku loh. Dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu sebenarnya.
Tapi karena hatimu jauh daripadaku, kamu jadi gak kenal hatiku walaupun semuanya adalah milikmu. Tapi engkau jadi seperti budak yang gak punya hak apa-apa di rumah ini. Anak yang hilang di rumah. Saudara perhatikan saya ini. Perhatikan apa yang Yesus sedang katakan. Yesus lagi mengatakan begini. Kalau engkau gak ngerasa jadi anak, engkau akan selalu marah kepada apa yang Bapa berikan. Berkat-berkat yang Bapa berikan buat orang lain selalu akan dilihat iri sama kamu. Kamu selalu marah, kenapa dia diberkati pada saya rajin ke gereja. Kenapa saya lebih rajin persekutuan, kenapa saya lebih rajin di life group, kenapa saya... Karena hatinya gak nempel sama hati Bapa. Sehingga waktu orang lain diberkati lebih daripada dia, waktu orang lain diterima lebih daripada dia, seolah-olah marah, iri hati, cembetut, mukanya jadi jelek banget, pijidan kalau dilihat. Dan itu yang terjadi dengan orang-orang yang terhilang di dalam rumah. Kenapa? Karena mereka gak punya hubungan dekat dengan Bapa. Makanya kenapa gereja ini kita mau supaya kita punya hubungan yang dekat dengan Bapa. Supaya Tuhan mau. Perintah yang kedua selain engkau dibaptiskan, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang aku perintahkan kepadamu. Ajarkan mereka. Supaya Bapak gak mau punya dua anak. Yang satu di luar, yang satu di rumah. Kurang ajar. Kalau buat saya nih yang di luar kurang ajar, yang di dalam juga sama kurang ajar. Kenapa kurang ajar? Karena kurang diajar. Makanya kenapa Yesus bilang, aku mau anak-anakku ajar mereka waktu mereka dibaptis. Setelah mereka dibaptis, mereka mesti belajar. Mereka mesti masuk ke dalam life group. Mereka mesti ada di dalam komunitas. Belajar untuk menerima orang satu dengan yang lain. Belajar untuk bisa mengampuni orang lain. Belajar untuk bisa memberi kehidupannya. Belajar untuk bisa mengasihi orang lain. Belajar untuk bisa memahami keadaan orang lain juga. Supaya engkau bertumbuh di sana, jangan jadi anak kurang ajar seperti yang dua tadi. Makanya pengajaran jadi begitu penting. Dan kita mau diajar. Apakah kita mau diajar, saudara? Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Gereja Sidang Jemaat Bethlehem adalah gereja yang mengajarkan jemaatnya bagaimana harus hidup, bukan bagaimana harus ibadah. Bagaimana harus hidup. It doesn't matter saudara hebat angkat tangan. It doesn't matter gimana saudara hebat tepuk tangan. It doesn't matter gimana saudara hebat nyanyi lagu-lagu pujian. Kalau hidup saudara gak benar, gereja ini gagal. Kami gagal. Kita gagal. Firman Allah gak jadi kenyataan. Karena itu yang menjadi kerinduan kita bahwa wow, betul kita ngangkat tangan, kita puji, kita sembah Tuhan, kita tepuk tangan, kita nyanyikan lagu pujian. Itu semua karena akibat hasil dari pemuridan yang terjadi di dalam kita. Cinta kita kepada Tuhan yang menyebabkan kita angkat tangan. Cinta kita kepada Tuhan yang menyebabkan kita tepuk tangan. Cinta kita kepada Tuhan yang menyebabkan kita berteriak, yes, haleluya. Cinta kita kepada Tuhan. Tapi percuma orang yang angkat tangan, wah haleluya. Gue sikut loh. Haleluya, gue tempelin lu. Haleluya, hatinya belum benar, nggak dimuridkan soalnya. Harus belajar dari firman Tuhan dan mau dimuridkan. Sehingga akibatnya ibadah-ibadah yang dilakukan menjadi ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Makanya GSJ Bethlehem mengajarkan bagaimana hidup. Bukan semata-mata bagaimana beribadah hari Minggu. Tapi bagaimana hidup sehari-hari. Bukti orang mencintai Tuhan adalah menuruti perintahnya. Yohanes 14 ayat 15. Apakah engkau mengasihi aku? Ya, aku mengasihi engkau Tuhan. Pergi gembalakan domba-dombaku. Itu Yohanes di dalam kitab Yohanes pada Petrus. Tapi dalam Yohanes pasal 14 Yesus mengatakan hal yang lain. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Saya mau jujur. Saudara enggak juga enggak apa-apa. Siapa yang mencintai Tuhan Yesus angkat dua tangan saudara. Yang mencintai Tuhan Yesus angkat dua tangan saudara. Saya merem aja. Saya ngerasa tangan banyak yang enggak angkat nih. Walaupun saya nggak ngeliat, karena suaranya ada. Turunin lagi tangan saudara. Apa bukti ya saudara cinta Tuhan Yesus? Apabila kita melakukan tugas-tugasnya, perintahnya. Tadi malam, saya cerita sedikit. Tadi pagi saya cerita juga di jam 6. Rachel sama Priscilla nih udah kecapean. Karena dari pagi kami kemarin acara pergi keluar. Ada acara nikahan dan lain sebagainya. Lalu udah mulai pilek-pilek, batuk. Terus saya bilang, pokoknya begitu pulang langsung mau pencucian, mandi, sikat gigi segala macam, langsung tidur. Jangan ngapa-ngapain. Udah dikasih minum obat sedikit apa segala macam, udah langsung tidur ya. Udah saya doa, saya persiapan, saya doa. Mereka tutup kamar, mati lampu semuanya gitu. Udah saya masuk ke kamar, ngecek udah tidur apa belum gitu kan, supaya jangan terlalu malam mereka tidur. Karena besok harus kebaktian. Nah, mereka sekarang tugas di bawah ini, ada youth di sana. Lalu begitu saya masuknya pelan-pelan memang supaya
Satu, jangan sampai mereka bangun kalau mereka udah tidur. Yang kedua, kalaupun mereka belum tidur, mereka nggak tahu saya masuk. Karena saya tahu bahwa mereka lagi mainin handphone. Udah, begitu masuk, mereka betul lagi main handphone, begitu saya langsung gitu, langsung pengen dimasukin handphonenya, disumputin. Saya bilang, Papa tahu kalian masih belum tidur. Udah, Papa bilang apa tadi? Langsung tidur. Ini buat kamu loh, bukan buat Papa. Ngerti gak? Ya, jadi ngerti. Masukin gitu, udah. Terus saya tanya begini, kalian sayang sama Papa gak? Sayang, Pak. Saya tanya, selalu kalau saya tanya Priscilla, dia jawabnya satu. Sayang sama Papa gak? Sayang, Pak. Segede apa? Segede kecap botol tuh yang ada di puncak. Gede gitu. Sekarang makin gede kalau saya tanya, segede apa? Nggak tahu, Pak, nggak terkira cintanya. Tapi Papa nggak ngerasain loh. Papa suruh cepet tidur aja kamu nggak. Kalian bohongin Papa, kalian mainin handphone. Padahal Papa bilang suruh tidur tadi kan. Simpel loh saudara. Bukti bahwa mereka mencintai saya, harusnya mereka mentaati apa yang saya bilang. Betul gak saudara? Saudara mengasihi Tuhan gak? Apa buktinya? Bayar perpuluhan. Wah itu satu bagian. Apa lagi? Oh saya udah ini, saya udah itu, saya udah pelayanan ini. Oke. Tapi apakah hidup kita mentaati firman Tuhan atau enggak? Sebagai bukti kita cinta kepada Tuhan. Saya tutup dengan ini. Kalau kita melakukan tugas sorga, kita terima tugas sorga, kita komitmen untuk melakukannya. Yang pertama, pergi keluar. Jangan stay di tempat yang sama. Mulai pikir visi yang lebih besar karena saudara persiapkan diri saudara untuk sesuatu yang lebih besar yang Tuhan sedang siapkan buat saudara. Makanya kerjakan bagian saudara. Dan yang ketiga, muridkan. Kita juga mesti dimuridkan. Kita mesti mau belajar firman Tuhan. Kita mesti mau belajar. Diajar sama hamba-hamba Tuhan. Diajar sama orang-orang yang lebih dewasa rohani daripada kita. Lalu masuk ke dalam baptisan air. Dan setelah itu belajar lebih banyak lagi tentang kehidupan. Bukan cuma sekedar belajar menjadi orang Kristen, tapi belajar kehidupan seperti yang diajarkan oleh firman Tuhan. Akibat terakhirnya adalah ini janji Tuhan. Ketahuilah, Yesus katakan, aku akan menyertai engkau senantiasa sampai pada kesudahan zaman. Penyertaan Tuhan buat kita termasuk satu, kesembuhan. Penyertaan buat kita termasuk satu, penyediaan. Penyertaan Tuhan terhadap kita satu, keamanan. Penyertaan buat kita dari Tuhan buat kita adalah kekuatan di tengah perjalanan yang rough, perjalanan yang berat. Tuhan menyertai kita, itu janjinya. Tapi janji ini hanya berlaku pada saat kita mau terima tugas dari sorga itu. Saya mau Tuhan. Waktu saya komitmen, saya mau melakukannya, saya mau setia, saya mau belajar, saya mau betul-betul Tuhan masuk ke dalam pemuridan yang Tuhan ajarkan buat saya. Terlibat di dalam pembangunan tubuh Kristus, terlibat dalam besi, menajamkan besi, dalam life mungkin. Apapun itu saudara, saya mau Tuhan. Maka janji Tuhan akan jadi kenyataan. Ketahuilah, aku akan sertai engkau sampai akhir zaman. Penyertaan Tuhan termasuk kesembuhan. Penyertaan Tuhan termasuk penyediaan. Penyertaan Tuhan termasuk perlindungan. Penyertaan Tuhan termasuk kekuatan. Penyertaan Tuhan termasuk apa yang saudara butuhkan selama saudara berjalan dengan tugas yang Tuhan lakukan buat Tuhan. Sudah berkati? Belajar sesuatu saudara? Mari tundukkan kepala sebentar, datang kepada Tuhan. Mari datang kepada Tuhan, sama-sama. Jangan ngobrol dulu sana sini, jangan kalau bisa stay aja di tempat saudara sebentar aja. Karena kita akan selesai, tapi kita akan bikin komitmen. Renungkan firman pagi ini. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah, aku akan menyertai engkau senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dalam terjemahan yang lain, Yesus katakan, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan terima kuasa untuk menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Dan ketika itu terangkatlah Yesus ke sorga. Itu perkataan yang terakhir. Saudara percaya atau enggak sama perkataan Yesus? Dan kalau saudara percaya, saudara mau apa enggak?
untuk nanggapin tugas ini dan bilang, saya komitmen mau melakukannya. Bangun kehidupan saya, bangun keluarga saya, membangun komunitas saya. Belajar sungguh-sungguh, ngembangin kapasitas saya. Saya mau. Kalau saudara mau pada pagi hari ini, sementara semua kepala tunduk, mata tertutup, angkat tangan satu kanan saudara di hadapan Tuhan, tangan kanan saudara di hadapan Tuhan. Kalau saudara mau, katakan, Tuhan saya mau, pakai saya. Hidup saya bukan buat diri saya sendiri, hidup saya buat orang lain. Semakin besar hidup saya, semakin besar Tuhan berkatin saya, bukan buat diri saya sendiri, gak stop di saya. Tapi saya mau mulai berkatin orang lain, melayani orang lain, membuat hidup orang lain jadi lebih baik, membangun kehidupan orang lain.